Shalom, guys. Ya, apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bicara tentang unshakable trust. Saudaraku, bagaimana sih dalam situasi apapun kita tetap memiliki keyakinan kita kepada Tuhan? Nah, sosok pribadi yang menarik yang akan kita pelajari hari ini adalah Abraham. Ya, Abraham tokoh yang luar biasa yang diyakini oleh 3 agama. Yaitu agama Yudaism, agama Yahudi, dan Kristen, yang ketiga Islam. Kita punya keyakinan yang sama, 3 agama samawi yang meyakini bahwa Abraham atau Ibrahim itulah nabi ketiga agama ini. Karena itu layak kita pelajari dari hidupnya dia ketika dia diperhadapkan dengan satu pilihan, harus mengambil keputusan. Nah, hari ini mungkin teman-teman sedang bergumul, keputusan apa yang harus saya ambil dan bagaimana saya meresponi ya pergumulan itu dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 ayat akan kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Berbagi yang membaca, mendengarkan, serta memelihara dan merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, Abraham adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Ya, sehingga dia disebut dengan gelar Bapa dari orang beriman. Saudaraku, Abraham memiliki hubungan relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa Abraham bukan manusia yang sempurna, dia juga pernah keliru dalam mengambil keputusan. Tapi dalam masalah keyakinan, sungguh Abraham jadi contoh yang baik bagi kita di tengah-tengah hidup yang penuh dengan konflik, penuh dengan kesulitan. Karena itu satu pernyataan yang perlu kita pahami, respon atau tanggapan terhadap tekanan atau pergumulan atau persoalan yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi, itu menunjukkan jati diri yang asli. Jadi bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menanggapi masalah kita itu. Tentu ada sikap yang kita nyatakan dan sesungguhnya itulah aslinya kita. Atau pakai bahasa yang lebih sederhana. Kalau ingin lihat seseorang, kalau ingin lihat karakter seseorang itu sederhana. Bukan saat dia ada di zona nyaman. Bukan saat dia ada dalam kondisi hidupnya enak. Tapi bagaimana dia bersikap ketika persoalan itu menekan. Entah itu dalam hidup rumah tangganya. Ya, waktu pacaran sih oke-oke. Semuanya indah. Bagaikan film India slow motion yang terbang melayang. Mengambang begitu. Semuanya indah. Ya, panggil oh papa, oh mama, papi mami, 1 gelas berdua. Makan bakso 1 mangkok berdua. Tapi ketika menikah, tidak seindah warna aslinya. Begitu banyak kejutan-kejutan sehingga keputusan begitu banyak mengejutkan. Yang saya kenal juga menikah berapa lama cerai dan cerai dan cerai. Bahkan sudah punya anak 3 cerai. Yang paling konyol. Ini enggak jauh dari kota Semarang karena tinggal di Semarang. Anak rohani saya. Sudah begitu saya berupaya bagaimana mereka yang sudah cerai bisa kembali. Anak sudah besar ketika anak konser. Asik banget. Papa yang sudah cerai tentu ingin melihat anaknya yang sedang konser. Mama yang sudah cerai tentu ingin melihat. Dan yang menarik, papa bawa pasangannya, mama bawa pasangannya, bahkan saling menyapa-menyapa sekalian pamer. Inilah hidup. Bahwa pernikahan sudah tidak ada punya nilai yang sakral. Ya, saudaraku yang saya kasih. Jadi kita belajar hari ini. Mengapa saya sarankan pada teman-teman, anak-anak muda, kalau engkau berpacaran, buka matamu lebar-lebar. Cinta itu bukan sekedar perasaan, cinta itu melibatkan pikiran, cinta itu kait erat dengan tindakan.
buka matamu, lihat dia siapa sebenarnya. Karena itu perlu waktu untuk pacaran. Dalam pacaran itu kita bisa mengenal siapa dia. Dalam pacaran itu kita bisa memahami orangnya bagaimana, sehingga kita gampang menyesuaikan diri. Karena apa? Kalau kita bicara tentang kecocokan sampai mati pun kita tidak akan pernah cocok. Ya kita akui dengan jujur, ketika menjalani hidup yang sudah menikah pasti merasakan itu. Mengapa? Minggu malam ada acara parenting, ya untuk orang tua. Bahkan tadi saya dapat kabar, walaupun belum punya anak, ingin ikut parenting. Dosen dari Poltekkes ingin ikut. Saudaraku, karena kita tahu dan kita sadar bahwa hidup ini ada gesekan-gesekan, ketidakcocokan. Ya, karena berbeda pasti cekcok. Didengarkan cekcok supaya bisa cocok, ada proses. Tapi saya katakan cekcok sama dengan cocok. Kalau sudah menikah tutup matamu rapat-rapat. Itu sudah pilihanmu. Ya saudaraku yang saya kasih. Jadi respon kita terhadap persoalan kita itu menunjukkan siapa kita. Ini kita harus akui. Jadi sekali lagi kalau ingin tahu orang itu siapa sebenarnya. Orang itu perlu diuji. Hakikatnya, keberadaannya bagaimana. Nah, berkaitan erat dengan ini, bahwa iman Kristen itu tidak pernah menjamin bahwa kehidupan Anda sebagai orang yang percaya terbebas dari pergumulan hidup. Jangan kita berpikir kalau kita percaya kepada Yesus, hidup kita lancar, semuanya lancar, tidak ada masalah. Tidak, hidup enggak luput dari namanya pergumulan hidup. Nah karena itu betapa pentingnya bagaimana kita berespon, ya menanggapi setiap problem yang kita hadapi. Nah kembali pada sosok figur yang kita pikirkan dan kita renungkan supaya kita teladani dari aspek positifnya. Dalam Ibrani 11 ayat 17 tadi ada ungkapan, karena iman maka Abraham telah dicobai. Perhatikan kata dicobai dari kata teks ya Yunani atau bahasa Greka, yaitu saudaraku piratso. Kata piratso itu memang memiliki dua makna. Yang bisa konotasi positif, bisa konotasi negatif. Nah ketika Allah mencoba, ya ketika Abraham dicobai oleh Allah, itu memiliki unsur nilai yang positif. Allah menguji Abraham. Ya Allah mencoba Abraham bukan untuk mencobai supaya Abraham celaka, berdosa. Tidak. Karena aspek positif dari kata piratso itu adalah apa? Menguji. Sehingga kemurnian dapat ditunjukkan. Hidup enggak lepas dari ujian. Jangan saudara berpikir ketika saudara kuliah, saudara merasa ujian. Selesai kuliah di wisuda berhenti ujian. Tidak. Saya berani berkata, sekolah sungguh-sungguhan itu adalah school of life. Jadi sekolah kehidupan setelah Anda selesai, justru pendidikan informal. Di luar sekolah itu adalah pendidikan sejatinya. Saudaraku yang saya kasih. Jadi Allah menguji supaya memurnikan, melihat. Ya kalau dengan kata lain, kalau kita ingin naik ke next level yang lebih tinggi, ada proses. Minggu yang lalu saya katakan, jangan kita puas karena status kita sebagai anak Allah. Ketika bicara tema tentang kemerdekaan, ada istilah justification, itu pembenaran. Karena kita percaya Yesus, kita dibenarkan sehingga status kita berubah dari WNI, warga negara iblis, maaf ini cuma istilah, berubah menjadi WNA, warga negara Allah, karena kita beriman kepada Yesus. Itu secara de jure. Secara hukum, berdasarkan hukum, Anda memiliki status anak-anak Tuhan. Dari latar belakang manapun saudara, mungkin dari hidup yang tadinya rusak, gak beres, maaf pakai bahasa kasar, brengsek mungkin. Ketika ambil keputusan percaya Yesus, Anda adalah anak Allah. Namun, bukan hanya kita puas dengan pengalaman pembenaran, justification, tapi kita harus mengalami pengalaman namanya sanctification, pengalaman penyucian, dan itu sifatnya progresif. Dari de jure, yang mengalami sanctification harus mengalami namanya de facto,
pada faktanya. Banyak orang Kristen secara status dia Kristen, tapi faktanya dia tidak menunjukkan kekristenannya. Nah, karena itu betapa perlunya kita sadari hal ini. Untuk membentuk karakter kita, problem itu bisa menjadi alat. Seorang tokoh teolog berkata, problem itu adalah corongnya Allah. Ya, supaya Allah memancarkan, menyatakan kuasanya di balik problem yang kita hadapi. Yang kedua, kata piratso bisa memberikan arti yang negatif. Terutama iblis, setan, mencobai manusia. Banyak ayat menjelaskan Yesus sendiri pernah dicobai di daerah Jericho. Dicoba, saudara, mengubah batu jadi roti. Ya, dicoba untuk terjun dari atas ya, bait Allah. Saudaraku yang saya kasih, tujuan iblis ya menggunakan kata piratso untuk menjatuhkan supaya kita berdosa. Jadi di tangan Allah untuk menghasilkan karakter, di tangan iblis buat Anda menjadi pendosa. Nah karena itu kita belajar hari ini. Bagaimana kita berespon menanggapi setiap problem yang kita hadapi. Dari aspek positif problem itu bisa membuat saudara naik ke level yang lebih tinggi. Puji Tuhan. Ibrani 10 ayat 35-38. Sama-sama kita bacakan ayat ini. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tampak menangguhkan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadamu. Ini ayat ini menjelaskan bagaimana kita berespon atas pergumulan hidup. Dikatakan dalam ayat 35, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Saudaraku, karena hal ini bisa mungkin terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kalau hari-hari kita alami sesuatu hal yang kita harapkan, yang kita nyanyikan tadi, Tuhan yang maha besar, Tuhanku yang besar, namun kok tidak menjawab masalah kita. Sehingga apa? Kita mengalami kehilangan kepercayaan. Kita sulit percaya, sehingga akhirnya kita melepaskan kepercayaan kita itu. Itu disebut dengan trust issue. Ya, kita kehilangan kepercayaan. Tapi sebuah ajakan hari ini, jangan melepaskan keyakinanmu. Jadi walaupun Tuhan tidak melakukan sesuatu yang saudara harapkan, saudara doakan, saudara gumuli, belum memiliki solusi, saudara tetap percaya. Nah, supaya jangan melepaskan kepercayaanmu dikatakan kamu memerlukan ketekunan. Ini karakter Kristen. Ketekunan, bicara ketekunan. Itu dari kata hupomone. Hupomone, kata hupo bahasa Yunani, hupo itu di bawah. Mone dari kata meno, tinggal, berarti tinggal di bawah. Jadi ketika bicara tentang persoalan tekanan berarti tinggal di bawah tekanan. Ini yang paling gak enak. Ketika kita yakin bahwa Tuhan itu berkuasa sementara kita stay, tinggal di bawah tekanan, persoalan, penyakit, pergumulan hidup. Gak gampang. Sehingga jujur efeknya adalah kita akan melepaskan keyakinan kita itu. Namun hari ini kita belajar. Kenapa kita harus bertekun? Karena ada janji, ada promise, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ada upah. Jadi dalam hidup ini, ini kesempatan, waktu kita hidup adalah kesempatan untuk menggapai janji itu. Karena itu marilah kita investasikan hidup kita ini. Selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, mari kita investasikan. Memang kita diberikan kepercayaan untuk mengelola hidup, itulah mandat budaya. Kita bertanggung jawab untuk bekerja, mencari nafkah. Namun ingat, aspek mandat spiritual, dari aspek kehidupan rohani tidak boleh kita abaikan.
Saudaraku yang saya kasih, kita akui dengan jujur. Memang untuk melihat jauh ke depan upah itu sesuatu yang rasanya impossible. Tapi mari kita punya keyakinan. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jelas ini bicara tentang kaitan erat dengan eskatologi. Hal-hal yang akan datang. Bahwa di mana Tuhan akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan. Ya, ready or not, Yesus tetap akan datang. Saudara believe or not, saudara ya percaya atau tidak, Tuhan pasti datang. Nah, kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan datang, jangan lepaskan iman kita. Bagian terakhir ayat 38, jangan mengundurkan diri. Kenapa? Kalau kita mengundurkan diri dikatakan Tuhan tidak berkenan. Kita tahu kita salah satu sola yang harus kita miliki sampai kita yakin sola fide, hanya iman saja, sola gracia, hanya anugerah saja, sola scriptura, hanya Alkitab saja. Tapi ada satu sola yang menarik, itu soli, Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah. Biar kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Nah kapan? Ya lewat masalah yang kita hadapi. Nah hari ini kita belajar ada 3 hal dari ayat yang kita baca tadi. Pertama, dari Abraham kita melihat ketika dia dicoba, ketika dia diuji, ya ujiannya berat di mana anaknya harus dipersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Wow, ini sesuatu yang berat, pergumulan yang berat. Tetapi kita melihat dari Abraham, dia menerima sekalipun tidak memahami. Nah bagi kita teman-teman, saya lihat mayoritas kita berpendidikan, sedang kuliah, yang sangat menekankan aspek kognitif, pengetahuan otak, intelektual. Bicara tentang hal ini, Sokrates, seorang filsuf yang terkenal berkata, jangan percaya kalau kamu belum pahami. Jangan percaya kalau kamu belum pahami. Artinya Sokrates mengajak pada kita, sesuatu yang belum kamu hayati, pahami dengan benar, jangan kamu yakini. Tetapi dari Abraham bertolak belakang dengan pandangan Sokrates. Ya, dia menerima instruksi, perintah, persembahkanlah anakmu. Dia menerima walaupun dia tidak memahami. Wah, ini sesuatu yang menarik. Saya baca kembali ayat 17, 18. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham tahu, lewat keturunan yang dilahirkan dari Sarah, bukan dari Hagar, yang akan ya menghasilkan keturunan yang Tuhan siapkan. Kita tahu dari Ishak lahirlah Yakub, Esau, dan Yakub dipercayakan untuk melahirkan 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel sekarang ini. Saudaraku yang saya kasih, jadi Abraham mengerti hal itu. Tapi sekarang anak yang dijanjikan sudah gede, sudah remaja. Ya, karena buktinya apa? Waktu pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak, Ishak yang memanggul kayunya, jadi bukan anak kecil. Dia pergi. Nah, kita melihat di sini, Abraham menerima meski dia tidak memahami. Coba kita lihat historisnya dalam kitab Kejadian. Pasal 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ayat 1. Saya lihat dalam versi terjemahan lain mengatakan, ketika dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham dan Allah berfirman kepada Abraham, Abraham. Lalu Abraham menjawab, ya Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan, ya Tuhan, aku di sini, aku siap melakukan apa yang kau perintahkan. Ini ada nuansa sukacita, karena ada relationship, hubungan yang begitu akrab Abraham dengan Tuhan.
apalagi dengan berkat mujizat yang besar. Ya, Abraham di masa tuanya dalam umur 100 tahun, istrinya 90 tahun dapat baby yang diberikan nama Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Ya, sesuai dengan namanya, anak ini memberikan kesan yang lucu kepada papa mamanya yang harusnya engkong, emak, atau kongco, makco. Mereka katakan ini cicit, sekelas cicit. Anak dari cucu. Tapi dia punya anak sendiri. Saya membayangkan ketika anak sudah mulai merangkak, giginya nongol, ada 2. Sementara papa mamanya giginya tinggal 2. Lucu enggak? Lucu. Dan itulah, tapi sekarang anak itu diminta. Abraham, iya Tuhan, aku di sini. Aku siap melakukan apa yang engkau perintahkan. Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepada berempat pergi. Apa perintah Tuhan? Ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara, kita perlu mengkritisi anak yang tunggal. Dalam kesan kita kata tunggal di sini artinya apa? Anak satu-satunya. Pada kita tahu Abraham punya anak yang lain dari Hagar, yaitu Ismail. Nah, kata tunggal ini merujuk kepada anak satu-satunya yang ditetapkan oleh Allah sebagai anak perjanjian. Juga bukan dari aspek biologisnya. Karena hanya Ishak yang ditetapkan, bukan Ismail. Nah, ambillah anak yang satu itu, anak yang engkau kasihi. Bayangkan, anak yang sangat dicintai diminta, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Saudaraku yang saya kasih, seorang filsuf dari eksistensialisme, ya, Kierkegaard, Soren Kierkegaard, dia berkata begini, iman Abraham itu adalah iman yang nekat kepada Allah, yang tidak dapat diduga. Apa artinya? Kierkegaard, dia hidup di abad ke-19, dia menelurkan tentang paham filsafat eksistensialisme, di mana setiap individu, bukan masyarakat, bukan agama, setiap individu bertanggung jawab untuk menemukan makna dari hidup dan kehidupannya. Ya, eksistensialisme ini mengajar pada kita mengenai kebebasan, yang juga tentang apa istilahnya dalam bahasa Inggrisnya, keaslian kita ditunjukkan, eksistensi keberadaan kita. Dia katakan imannya Abraham itu iman yang nekat. Yang nekat kepada Allah yang tidak dapat diduga. Kan saya katakan tadi, Abraham menerima meskipun dia tidak memahami. Sehingga Kierkegaard meresponi seperti itu. Artinya apa? Iman Abraham adalah kepasrahan kepada nasib. Memang nasibnya seperti itu, ditakdirkan. Di mana anaknya diminta kembali. Nah, kalau ternyata Allah itu jahat, berarti iman Abraham kepada Tuhan itu adalah sia-sia, percuma. Itulah pandangan yang muncul sehingga menghasilkan fatalisme. Fatalisme suatu pandangan keyakinan bahwa hidup ini sudah ditentukan oleh Allah, takdir. Sehingga kita punya kecenderungan kalau ada masalah, lalu kita sudah berusaha untuk mengatasi masalah kita, namun kita tidak menemukan solusinya, memang nasibku begitu. Akhirnya apa? Menyerah kepada nasib. Tapi sejatinya sebagai orang-orang Kristen, kita tidak menganut pandangan fatalisme. Tapi kita menganut pandangan tentang providensia Allah. Kita percaya bahwa Allah memelihara kita. Ya, di mata Allah sudah punya rencana untuk masa depan saudara. Iya, saudaraku, karena itu betapa pentingnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah, sang pemelihara itu. Kita boleh mendesain, merancang,
Kita membuat planning masa depan kita. Tapi dengar, catat, bahwa perlunya kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Jujur, dalam keinginan saya tidak ada keinginan menjadi seorang pendeta. Bisa begitu yakin, memang Tuhan sudah rancang. Sejak kecil saya sebagai keluarga dari keluarga mayoritas di NTB sana. Ya dari SD, SMP saya belajar mengaji, saya ke masjid pakai kopiah, sarung sampai SMP. Rupanya saya dituntun kepada spiritual, ya kehidupan rohani. Saya punya cita-cita tidak ingin jadi pendeta. Ya saudaraku, tapi Tuhan ubah. Karena itu mari kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau. Kita boleh berusaha merencanakan, tapi digumuli betul-betul. Saya tidak mengerti saudara hari ini. Mungkin saudara sedang bergumul. Mungkin tidak seperti Abraham kasusnya. Ada banyak hal-hal yang saudara harus putuskan. Kita belajar bagaimana menerima ketika kita diuji. Meskipun kita tidak memahami. Kalau Kierkegaard mengatakan tadi iman Abraham, iman yang nekat. Saya berani berkata iman Abraham bukan iman yang nekat. Bukan. Ya, kenapa? Iman Abraham, iman yang berdasarkan. Berdasarkan pengenalannya akan pribadi Allah. Dan pengalamannya akan kuasa Allah. Jadi dia sudah membangun kehidupan rohaninya. Ada pengalaman, experience bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia bergaul dengan Tuhan, dia kenal Tuhannya. Dan dia melihat sendiri bagaimana kedaulatan, otoritas, dan kuasa Allah dinyatakan. Sesuatu yang mustahil terjadi. Istrinya yang menopause, mati haid. Dalam usia yang sudah tua, umur 89 tahun, hamil. Umur 90 tahun melahirkan anak. Sementara beliau umur 100 tahun. Jadi iman dia bukan iman yang nekat. Iman yang berdasarkan pengenalan. Dia kenal Tuhannya. Tuhan yang punya otoritas atas hidupnya. Nah karena itu dia menerima. Meskipun dia tidak pahami. Dia menerima. Kita lihat bukti iman Abraham. Bukti iman Abraham terlihat dari perkataan pada dua bujangnya. Jadi dia berangkat dengan Ishak, lalu dua bujang mengawal. Saya baca Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Perhatikan ini, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi dia kata pada kedua bujang, kamu di sini aja ya. Saya berdua dengan Ishak akan sembahyang. Nanti setelah sembahyang, saya dengan Ishak kembali. Nah, di sini kita melihat bagaimana bukti iman Abraham bukan iman yang nekat. Dia tahu inilah bagian dari proses ujian dari hidupnya. Allah sedang menguji sejauh mana taraf keyakinannya kepada Allah. Memang keyakinan ini bisa menggoyahkan, bisa menggoncangkan dia untuk jatuh. Tapi kita melihat bagaimana dia mempertaruhkan keyakinannya sehingga dia mendemonstrasikan pada Anda dan saya keyakinan yang tidak tergoncangkan, yang tidak tergoyahkan. Sungguh luar biasa. Kepastian bahwa Ishak dan Abraham akan datang kembali kepada dua bujangnya dari sembayang. Bukanlah sebuah ungkapan yang kosong, yang dusta. Saya katakan tadi, karena ini merupakan pengenalannya. Keyakinannya terhadap pribadi Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia begitu yakin bahwa anakmu adalah anak perjanjian. Dari anakmu akan melahirkan anak-anak. Sebanyak bintang di langit, begitu banyaknya pasir di laut. Dan dia pegang janji itu. Bahwa anakku pasti ditolong oleh Tuhan. Saudaraku, Abraham mengenal betul-betul Allah. Sebagai Allah yang mengasihi dan memelihara dirinya beserta keluarganya. Dia juga telah melihat bagaimana kuasa Allah yang membuat Sarah mengandung dan melahirkan Ishak pada masa tuanya. Maka Abraham pun yakin akan janji Allah tentang Ishak sebagai pewaris pasti diterimanya.
ditepati oleh Tuhan. Saya tidak mengerti apa menjadi pergumulan saudara hari ini. Karena hidup tidak lepas dari pergumulan. Jangan engkau berpikir pergumulan hanya dihadapi oleh orang tua. Anak muda pun punya pergumulan, punya cita-cita. Mungkin engkau yang dari jauh datang ke Semarang, ya selamat datang. Masuk ke Undip. Ada yang Unika, ada Polines, Poltekkes. Ya, tapi engkau sedang bergumul. Jadi kita seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak kita duga. Tapi kita belajar hari ini. Ketika kita diuji, ingat, ujian ini supaya kita naik ke level. Belajar menerima setiap fakta, kenyataan yang mungkin tidak kita inginkan itu terjadi. Hadapi itu. Ya, jangan lepaskan kepercayaanmu. Hadapi hal itu, tetap tekun. Ya, memang dengan kekuatan Anda sangat terbatas, kita tidak akan mampu lepas. Libatkan Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, yang kedua, ya dari Abraham kita melihat dia taat, tapi tidak berbantah-bantah. Kadang-kadang kita diminta untuk taat, tapi harga yang dibayar dengan berbantahan dulu, berargumentasi dulu. Nah, kita melihat dalam ayat 17 tadi, karena iman, maka Abraham rela. Dia tidak tahan-tahan anak yang dia cintai. Anak yang sudah digumuli sekian tahun. Sejak usia 75 tahun Tuhan berkata kamu punya anak. Dia harus menunggu 25 tahun. Sekarang anak itu diminta, dia rela. Abraham taat kepada Tuhan sepenuhnya. Tanpa ada bantahan, tanpa adanya argumentasi sedikit pun. Artinya dia taat tanpa mengajukan syarat apapun. Jujur, kalau kita diperhadapkan dengan pilihan, Tuhan aku mau dengan apa saudaraku? Catatan. Ada note-nya. Itulah kita. Ya kita mau sesuatu kita lakukan dengan catatan. Kalau pakai bahasa Chinese-nya, kalau cuan, kalau bocuan nggak mau. Kalau tidak ada benefit nggak mau. Saudaraku yang saya kasih, kita sulit untuk taat. Jujur aja. Ya, ini contoh sederhana. Anak muda biasa hiking, naik gunung. Ini anak muda ini sudah menjadi habitnya, kebiasaan daki gunung itu. Dia sudah menguasai seluk-beluk, lekuk-lekuk, tanah-tanah, pendakian segala macam. Tapi hari itu dia tergelincir, karena ada gerimis sudah tergelincir dari puncak. Dia punya bayangan mati. Tapi karena dia orang Kristen, dia teriak, Yesus tolong saya. Dahan pohon yang kuat menahan tubuhnya sehingga dia bergantungan, bergayut di dahan pohon yang besar itu. Lalu dia dengar suara dalam hatinya, anakku, aku tidak jauh dari engkau. Oh terima kasih Tuhan, anakku, lepaskan tanganmu, aku siap menatang engkau. Dia bilang apa? Wah kamu setan. Di bawah itu jurang, masa saya lepaskan? Saya mati. 3 kali suara di batinnya mengatakan, lepaskan, aku menatang kamu. Apa yang terjadi kemudian? Itu tengah malam kejadian itu. Ketika fajar mulai menyingsing. Matahari mulai keluar sinarnya. Dia melongo, dia kayak. Ya bayangkan dari tengah malam, tangannya pegel dua-dua, dia pegang satu. Ganti tangan kiri, kadang dua-dua pegang. Dia bergumul antara hidup dan mati. Tapi ketika sinar mulai menyinari ruangnya dia ada di situ, dia kaget. Dia bergantungan antara kaki dengan tanah cuma 30 cm. 30 cm. Jadi seandainya dia lepaskan tangannya, dia bisa membebat bekas luka-lukanya. Seringkali kita seperti itu, untuk taat sulit. Kenapa? Karena kita fokus kepada apa yang nampak di mata. Dalam konteks Abraham, berikanlah anakmu. Abraham tidak fokus kepada Ishaknya. Artinya Abraham tidak fokus pada apa yang dia punya. Abraham tidak fokus kepada berkat yang dia terima. Ya fokusnya kepada Allah. Ya terus terang, kalau kita punya
nilai lebih. Kita kaya, kita kuat, kita hebat, kita punya jabatan. Jujur, seringkali kita pakai segala kelebihan kita itu. Meskipun kita akui, orang kaya punya pergumulannya juga. Orang miskin punya pergumulan juga. Tapi kadang-kadang kalau kita punya kelebihan, kita andalkan segala kelebihan kita itu, entah kepintaran kita. Mungkin kita miskin, kita pintar, kita andalkan kepintaran kita. Abraham menjadi contoh yang baik. Dia taat tanpa berbantah. Kenapa? Karena Abraham fokus hanya kepada Tuhan. Kalau saudara punya pengenalan kepada Tuhan, kenal punya hubungan, saudara fokus kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, saudara tidak peduli. Itulah Abraham. Karena itu saya berani mendefinisi, taat itu adalah iman yang praktis. Iman yang praktis. Luar biasa. Jadi saudara kalau berkata, saya beriman kepada Yesus. Kalau Anda tidak taat, maaf, saudara tidak beriman. Omong kosong, cuma di mulut. Anda dalam taraf aspek belief, bukan trust. Anda belum mempercayakan Tuhan. Jadi taat adalah iman yang praktis, iman yang dipraktekkan. Itulah taat. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Menarik kata dasar, itu artinya substansi. Jadi iman adalah substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saya berani berkata, saudara, tidak akan mungkin punya pengharapan yang kuat terhadap Tuhan kalau saudara tidak punya dasar, yaitu iman. Yang ketiga, yang terakhir. Dari Abraham kita belajar, dia tetap menjalani ujian. Karena iman, maka Abraham telah dicobai. Dia menjalani ujian. Menariknya, dia menjalani ujian karena dia punya keyakinan pasti ada solusi, ada jalan keluar. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia punya keyakinan orang mati akan bangkit. Dan menarik, kalau untuk konteks kita sekarang ini berkata seperti itu, bisa ya. Saya percaya. Konteks di era Abraham belum pernah ada kejadian orang bangkit dari mati. Di era, enggak usah bicara eranya Tuhan Yesus, tahun 65 di Zoe, banyak mujizat orang mati bangkit tahun 65. Pak, benarkah air itu menjadi anggur? Gereja mengalami kesulitan karena politik waktu itu cari anggur susah. Lalu apa? Mereka berdoa. Air pancuran, saya lihat air pancurannya. Sumber airnya, air itu didoakan. Jadi anggur bisa dipakai setahun 3 kali untuk perjamuan kudus. Air yang biasa itu. Saya lihat airnya, gak ada yang aneh, gak ada kandungan alkohol, berubah. Nah ini menjadi keyakinan Abraham juga. Abraham punya keyakinan yang besar akan hal ini. Kalau memang anakku kupersembahkan, pasti karena Tuhan berjanji, anakkulah yang menjadi anak perjanjian. Dia tidak mungkin ingkar janji. Dia pasti tempati janjinya. Saudara yang saya kasih, iman memang sering dipertentangkan dengan logika. Iman dianggap tidak rasional, tidak masuk akal, tidak dapat dibuktikan dengan akal sehat. Tapi kita lihat dari Abraham, luar biasa iman Abraham. Jalan pikiran yang begitu sederhana, tapi bernuansa iman yang begitu hebat. Perhatikan, Abraham seorang yang logik. Lihat ayat di atas, ayat 19. Karena ia berpikir, dia bukan emosional, dia berpikir. Dia berpikir, Tuhan berjanji. Saya yakin Tuhan pasti nepati janjinya. Kalau dia minta anakku dibunuh,
pasti akan dibangkitkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Kejadian 22 ayat 10. Saya penggal ayat 11 tidak saya cantum, ayat 11 bagus. Lalu saya bacakan ayat 10 dan 12 saja. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak. Pisau sudah siap. Darah dari anaknya yang semata wayang ini yang dia cintai siap dicurahkan di atas tumpukan kayu dipersembahkan. Pisau. Tapi ayat 11 mengatakan, malaikat Tuhan itu Yesus, dalam ilmu teologi, itulah Yesus berteopani. Yesus sudah ada. Kita tahu cuma Yesus saat Natal, lahir. Tapi sebelum Yesus ada, lahir sebagai Natal, dia sudah ada dulu. Ya, karena dia Allah. Nah, malaikat Yesus berkata, stop! Jangan lakukan itu. Lalu apa kata Tuhan? Ayat 12. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku sudah tahu kamu takut akan Tuhan. Kamu respect, punya rasa hormat kepadaku. Jadi iman diuji ketika pisau ditancap. Ini peperangan rohani yang luar biasa, tidak gampang. Anak dia cintai, anak yang dia banggakan harus dibunuh. Tuhan kata jangan apa-apakan dia. Tuhan berikan appreciate, penghargaan, penghormatan pada Abraham. Engkau pribadi yang luar biasa. Aku melihat kamu lulus dalam ujian ini. Saudaraku, kita harus mengetahui siapa Tuhan. Penting. Karena itu pikiran tetap dilibatkan. Kita harus mengetahui siapa Tuhan agar iman yang kita miliki bukanlah iman yang melompat dalam gelap. Satu-satunya cara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah apa? Bangun relasi dengan Tuhan. Kepada adik-adik yang dibaptis saya katakan saat teduh menentukan. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Disiplin baca Alkitab, baca, renungkan, lalu implementasikan apa yang kau baca. Ya mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut hubungan Alkitab? Jadi kita bisa mempraktekkan hidup iman kita, keyakinan kita sangat ditentukan dari hubungan pribadi kita. Mengapa saya tidak kaget kalau ada orang yang begitu frustasi, begitu bingung dengan hidupnya. Saya katakan dia tidak punya hubungan pribadi. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa stres, kita bisa takut, kita bisa khawatir, kita bisa cemas. Tapi segala aspek psikis itu tidak akan mengganggu, menguasai kita. Karena kita belajar mengalihkan apa yang saya khawatirkan, apa yang saya cemasin itu kepada Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasih, jadi dengan membangun relasi dengan Tuhan, membaca Alkitab, sekaligus kita berbicara, minta kepada Tuhan untuk meneguhkan kita secara pribadi. Dengan demikian, meskipun pergumulan itu menghampiri kita, kita akan dikuatkan. Sehingga kita memiliki keyakinan yang tidak gampang digoyahkan. Iman yang kekeh, yang prinsip, yang kuat di hadapan Tuhan. Kita lihat ini. Kejadian 22 ayat 13-14. Abraham menerima ujian itu dan dia yakin ada solusinya. Ketika dia mau bunuh anaknya, persembahkan anaknya di hadapan Allah di Gunung Moria, stop. Apa yang Tuhan lakukan? Solusi, jalan keluar. Saya bacakan ayat ini. Kejadian 22 ayat 13-14, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, artinya Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sehingga tidak heran Abraham disebut bapak orang beriman. Saudara, kita belajar di sini. Abraham memiliki iman yang begitu kuat. Imannya dibangun. Imannya dibentuk melalui pengalaman hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan.
Dia percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, ia tetap taat kepada Tuhan. Ia melalui ujian itu, dia belajar. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan dia yakin ada jalan keluar. Dan benar jalan keluar diberikan. Memang ayat ini menjelaskan tentang apa? Substitusi, pengganti. Inilah gambaran nubuatan di mana Yesus akan menggantikan Anda dan saya di atas kayu salib. Inilah gambarannya. Kiranya yang saya bagikan menolong kita. Milikilah keyakinan yang tidak tergoncangkan. Pertama, kita siap menerima. Kadang-kadang kita tidak memahami. Kita belajar menaati tanpa berbantahan memberikan argumentasi. Yang ketiga, kita masuk dalam ujian itu karena kita punya keyakinan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Artinya tidak ada jalan buntu, selalu ada solusi atas setiap masalah kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ya, tidak ada yang luar biasa, sebab Allah setia. Pada saat engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Artinya apa? Selalu ada solusi. Ngomong kiri kanan, selalu ada jalan keluar. Ya, tidak ada istilah jalan buntu. Amin. Dan faktanya memang ada jalan buntu. Saya pernah naik ikut Google. Perhatikan ya, ikut Google di Cirebon. Saya tahu di jalan Perujakan macet total. Ada lintasan kereta api. Google perintah menggok kiri. Saya kiri. Kanan, buntu. Maka jangan ikut Google, ikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.